Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat teman-teman semuanya? Masih. Oke, saya mau lebih semangat lagi pada sore hari ini. Saya berharap teman-teman lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat. Berani jujur, hebat, hebat, hebat. Bisa? Bisa. Oke, saya mau dengar suaranya teman-teman ya semuanya ya. Berani jujur, Hebat. berani jujur, Hebat. berani jujur. Hebat, hebat, hebat. Oke, teman-teman sekalian, pada siang hari ini saya akan membawakan atau menyuluhkan teman-teman sekalian berkaitan dengan anti korupsi dengan judul atau topik yaitu peran penting pendidikan karakter di usia muda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan budaya anti korupsi. Oke, sebelumnya tak kenal maka kata saya. Nah, ini adalah profil saya dengan berbagai pengalaman organisasi yang saya pernah miliki, teman-teman. Di antara saya pernah menjadi ketua OSIS, pernah menjadi di Simak Setiami wakil ketua, terus juga pernah menjadi duta kampus dan lain sebagainya. Ini profil saya dan saat ini sebagai ketua program studi di Institut Ilmu Sosial di Manajemen Setiami. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita ke materi, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan pembangunan berkelanjutan itu? Ada yang tahu? Apa sih, kita kan tadi temanya nih ngomongin bicara mengenai peran pendidikan karakter di usia muda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu? Belum tahu? Mau tahu? Mau. Oke, saya akan coba jelaskan ya. Yang pertama, ini teman-teman sekalian. Jadi 17 pembangunan atau tujuan pembangunan berkelanjutan itu ada sebanyak 17. Jadi ini PBB, nah mereka itu kan membuat kebijakan yang mana arahnya ke sini teman-teman. Tujuan globalnya adalah menciptakan pembangunan berkelanjutan. Ada yang pertama itu adalah menghapus kemiskinan, gitu kan. Terus yang kedua ada yang namanya mengakhiri kelaparan, ada yang namanya kesehatan, ada indikator pendidikan yang bermutu, dan ada yang namanya kesetaraan gender. Dan banyak sekali, teman-teman bisa juga langsung browsing di Google gitu kan. Sebenarnya 17 tujuan global gitu kan dalam pembangunan berkelanjutan itu ada apa aja sih? Silakan teman-teman bisa browsing juga ya. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, saat ini gitu kan, negara kita tercinta Indonesia sedang dalam ancaman teman-teman sekalian. Ancaman korupsi. Berdasarkan data, ancaman korupsi ini sangat-sangat menghambat kemajuan negara kita. Hari ini kita tahu bahwa Indonesia, negara kita tercinta yang kita sayangi, kita masih berkembang gitu kan. Sementara negara-negara tetangga sudah mulai beralih ke negara maju. Contohnya misalnya negara Malaysia ya, yang dia sebentar lagi mau mengklaim katanya berdasarkan PDB-nya itu mau ke negara maju. Dan kita Indonesia masih negara berkembang. Nah, kenapa? Salah satu pengobatnya karena tadi masih banyaknya korupsi di Indonesia yang banyak sekali teman-teman. Beberapa hari lalu kita lihat media ya, berapa duit, 18 triliunan ya, 11 triliunan dan sebagainya, luar biasa sekali. Sampai di konferensi pers itu uangnya banyak sekali, cash dan sebagainya. Miris betul teman-teman sekalian ya. Sangat miris, negara kita ini sangat kaya teman-teman, sumber daya alamnya sangat berlimpah, tapi pada fakta di lapangannya berdasarkan data teman-teman sekalian dari skor dari CPI ini gitu kan, atau Corruption Perception Index indikator, itu kita saat ini memperingkati Indonesia tahun 2023 peringkat 115 teman-teman sekalian. Peringkat 115 dari 180 negara. Persepsi korupsinya sangat tinggi teman-teman sekalian. Nah, ini berkaitan pada topik kita hari ini ya teman-teman sekalian. Salah satunya adalah kita perlu yang namanya pendidikan karakter di usia muda. Jadi kita perlu untuk bagaimana generasi muda yang akan datang, kalau bisa, bukan kalau bisa, harus malah tadi kita mengurangi gitu kan korupsi-korupsi yang ada di Indonesia. Bahkan ada kebijakan-kebijakan yang mengatur lebih kuat lagi, lebih pro lagi ya. Undang-undang perampasan aset saat ini belum disahkan,
Saat ini masih bahkan belum masuk ke provinsi DPR. Saat ini masih jauh dari kata menuju ke sana, teman-teman sekalian. Meskipun Presiden Prabowo sudah menyampaikan di saat kemarin demo buruh ingin melegalkan undang-undang perawatan anak, tapi pada fakta di lapangan saat ini belum. Nah, makanya ini menjadi ancaman, teman-teman sekalian. Sementara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin bertumbuh dan lain sebagainya, ternyata berdasarkan data kita masih peringkatnya sangat tinggi persepsi korupsinya. Nah, bahkan teman-teman, potensi kerugian ekonominya luar biasa lagi. Kita udah bukan ngomongin miliaran, tapi sudah triliunan. Bayangkan teman-teman, biaya kuliah hari ini kita berapa ya di situs Piali, misalnya biayanya cuma 5 juta contoh ya. Berapa mahasiswa sebenarnya yang bisa dibiayai oleh negara gitu kan dengan uang-uang yang tadi kalau tidak dikorupsi, triliunan. Artinya sebenarnya kesempatan orang untuk mendapatkan pendidikan tinggi, kesempatan yang lain untuk bisa berkuliah itu seharusnya lebih banyak. Tapi pada fakta di lapangannya teman-teman, saat ini lulusan-lulusan Indonesia gitu kan, pendidikannya itu masih jauh dari angka yang lulusan S3-nya aja itu masih 0, sekian teman-teman sekalian. Masih 0, sekian. Kalau nggak salah 0,03% yang lulusan S3. Yang lulusan S2 juga sama. Lulusan S1 apalagi masih sangat sedikit, kebanyakan tadi ya tamatan SD, SMP dan lain sebagainya. Ini miris, sangat miris teman-teman sekalian. Sementara kita berlimpah sumber daya alamnya, tapi kondisi yang ada di negara kita masih seperti ini dalam artian tadi ya teman-teman sekalian. Masih ada korupsi-korupsi yang kita temukan di negara kita tercinta. Nah, ini berkaitan dengan pembangunan keberlanjutan yang tadi saya sampaikan di awal sesuai dengan topik kita pada hari ini. Ini sebenarnya berkaitan pada tadi tujuan yang ke-17 teman-teman. Kan 16 teman-teman di situ berkaitan dengan pembangunan. Jadi korupsi ini bisa merusak institusi kuat dan kepercayaan publik. Makanya korupsi ini bisa menjadi penghalang utama bagi kemajuan Indonesia. Kenapa? Karena tadi dampaknya itu sangat luas. Dari ekonomi hingga kepercayaan masyarakat. Nah, bukti ya, ini adalah survei yang teman-teman bisa lihat sendiri dari masyarakat kita juga ya teman-teman sekalian berkaitan dengan angka korupsi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini kita bisa menurunkan angka ini dan bisa memperbaiki lebih baik lagi di negara kita tercinta. Nah, kalau kita tadi saya sudah tanya apa itu pembangunan berkelanjutan. Lalu saya mau tanya, di sini ada yang tahu nggak sih apa sih itu yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ada yang tahu nggak ya teman-teman sekalian? Pendidikan karakter itu apa sih? Nah, berkaitan dengan topik kita hari ini ya, yaitu pendidikan karakter, pembangunan keberlanjutan. Sebenarnya ada yang tahu nggak sih apa itu pendidikan karakter? Ada yang tahu? Mau tahu? Mau tahu. Oke, saya akan jelaskan apa itu pendidikan karakter. Jadi teman-teman sekalian, menurut kamus dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, karakter itu adalah bawaan, artinya bawaan hati karakter, jiwa kepribadian, budi pekerti, perilaku, sifat, tabiat, gitu kan? Itu adalah definisi dari karakter. Nah, sementara kalau kita kaitkan dengan tadi berkarakter, artinya seseorang itu memiliki berkepribadian, berperilaku, gitu kan? Terus bertabiat. Jadi teman-teman, artinya dengan kata berkarakter atau dengan pendidikan karakter itu bisa menilai sikap dan perilaku kita. Apakah karakter kita positif atau karakter kita negatif? Dan itu tergantung dari kita semua. Masing-masing individu berbeda ya. Nah, tapi harapannya dengan adanya penyuluhan anti korupsi pada hari ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu bahwa ternyata pendidikan karakter itu penting. Bahkan sebenarnya bukan dari usia muda, tapi dari usia dini, teman-teman sekalian. Dari masih kecil justru malah kita sudah harus belajar, harus diajarkan. Orang tua kita sudah mengajarkan untuk kita bisa berperilaku, berkarakter yang baik. Contohnya apa sih karakter yang baik itu seperti apa? Ada yang tahu nggak contohnya? Silakan. Jujur, good job. Ada lagi selain jujur? Tanggung jawab. Bertanggung jawab. Ada lagi? Disiplin. Disiplin, good job. Ada lagi? Sopan santun. Apa?
jujur, bertanggung jawab, disiplin. Ada lagi? Adil termasuk? Termasuk ya teman-teman. Karena kita akan mempelajari yang lebih dalam lagi. Sebenarnya apa sih karakter itu? Pilar-pilar itu apa aja? Nah ini yang perlu kita ketahui dan kita implementasikan. Jadi jangan cuma hanya teman-teman tahu, tapi teman-teman juga perlu mengimplementasikan. Kalau kalian cuma hanya teori, tapi dia bisa praktek, ya tadi punya ide di bisnis nih, bisnisnya banyak sekali idenya gitu kan, tapi nggak dilaksanain, nggak jadi bisnisnya, betul? Nah makanya kalau memang ada ide, ada teori dan sebagainya, dilaksanakan akan mendapatkan nilai lebih plus lagi. Next, teman-teman sekalian. Nah, jadi pendidikan karakter ini sebenarnya akan membentuk nilai inti gitu kan sejak kita usia dini. Jujur, bertanggung jawab, disiplin, ini adalah kuncinya. Nah, kenapa kita harus jujur? Kenapa kita harus bertanggung jawab? Kenapa kita harus disiplin? Nah, ini akan membawa tadi ke arah pembangunan berkelanjutan. Karena di dalam pembangunan berkelanjutan tadi yang ada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan, salah satunya ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, gitu kan, yang akuntabel. Kalau teman-teman gitu kan, para pejabatnya tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, gitu kan, terus juga tidak jujur, apa yang bisa dilakukan teman-teman sekalian? Nah, gimana nih nasib kita, gitu kan? Sementara para pejabat di luar sana, kita berharap kepada mereka, betul? Nah, dengan mereka menjabat menjadi sebagai pengambil keputusan, harapannya bisa lebih tadi mensejahterakan sesuai dengan Pancasila yang berapa? Apa itu yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harapannya dari Sabang sampai Merauke semuanya adil, merasakan pendidikan. Jangan sampai warga Cakung aja nih yang cuma bisa kuliah gitu kan. Sementara warga-warga yang lain tidak bisa mendapatkan hak kesempatan untuk berkuliah. Padahal sudah jelas ya diatur dalam undang-undang bahwa ternyata bahkan orang miskin gitu kan, terlantar gitu kan, diatur ya di dalam undang-undang dipelihara oleh pemerintah atau oleh negara gitu kan teman-teman sekalian. Nah makanya harapannya dengan adanya penyuluhan kegiatan anti korupsi ini teman-teman bisa lebih peka lagi terhadap tadi ya lingkungan sekitar, satu sama lain dan lain sebagainya. Nah teman-teman sekalian, ini tentu ya di anak-anak kelas kecil juga ya teman-teman diajarkan untuk etika dan moral yang kuat. Kenapa? Karena ini penting untuk menangkal atau kita untuk mengantisipasi godaan-godaan untuk melakukan korupsi di masa yang akan datang. Kalau misalnya saya tanya nih, Pak Tur, kalau lihat uang 11 triliun tergoda nggak? Tergoda kan? Nah, tapi bagaimana menurut kamu cara menangkalnya? Bagaimana cara menangkalnya biar nggak tergoda? Melihat kondisi, oke. Ingat Tuhan. Apa? Ingat Tuhan. Ada lagi? Memikirkan masa depan. Oke, good job teman-teman sekalian. Ya itu tadi salah satunya dengan melalui pendidikan karakter. Karena ini tujuannya teman-teman sekalian. Tujuan adanya pendidikan karakter ini sebenarnya untuk menangkal godaan-godaan dari untuk perilaku korupsi. Dari pendidikan karakternya harus jujur, adil gitu kan, disiplin. Nah ini tujuannya agar teman-teman tuh kalau misalnya jadi pejabat dikasih uang gitu kan, yang gak jelas atau gratifikasi. Tahu nggak gratifikasi itu apa? Apa? Ada yang tahu gratifikasi itu apa? Nah, gratifikasi itu adalah pemberian hadiah dengan maksud tertentu gitu kan. Dengan ada maksudnya nih, contoh misalnya Rapli gitu kan, ngasih saya uang atau datang ke rumah saya bawa apa nih? Bawa hadiah yang mewah-mewah, saya dibeliin jam Rolex misalnya sama Rapli gitu kan. Datang ke rumah saya, Pak, bisa nggak ya saya bisa jadi lulusan terbaik di program administrasi bisnis untuk tahun 2024 misalnya atau 2024. Nah itu masuk gratifikasi. Datang ke rumah saya diam-diam ngasih jam Rolex, harapannya tadi kalau bisa dia jadi lulusan terbaik di administrasi bisnis. Itu nggak boleh ya? Oke, karena kan paling kaya nih kayaknya Mas Raffi. Kekayaannya banyak sekali nih, amin ya teman-teman sekalian. Itu contohnya ya teman-teman sekalian.
Nah, ini sekarang ya. Tadi kita sudah bicara mengenai pembangunan berkelanjutan. Kita sudah membahas mengenai pendidikan karakter. Sekarang saya mau tanya, apa sih korupsi itu teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Coba silakan angkat tangan. Ngambil duit rakyat. Oke, namanya siapa? Devina. Oke, ada lagi yang mau menjelaskan korupsi? Oke, mengambil hak orang lain. Desri ya namanya. Oke. Penggelapan uang, siapa namanya? Salma, penggelapan uang ya. Penggelapan uang ada lagi? Iya? Wewenang, oke, penyalahgunaan. Terima kasih Amel ya namanya ya. Oke, Amel, ada lagi? Oke, banyak ya teman-teman definisi dari korupsi itu apa. Nah, kita lihat ya. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih korupsi itu? Nah, ini teman-teman. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan. Nah, atau, sekarang kata ataunya ya, penyalahgunaan kekuasaan atau uang, gitu kan. Makanya biasanya, gitu kan, kita bisa lihat biasanya yang punya kekuasaan, yang punya uang, yang melakukan ini. Sebenarnya, gitu kan, gak hanya ini teman-teman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu kan, itu juga sama. Kita sering menemukan itu ya. Misalnya kita apa nih? Contohnya, kalau dalam sehari-hari selain menyalahgunakan uang dan kekuasaan, contoh apa? Menyuap, gitu kan. Ada apa lagi? Datang terlambat termasuk nggak? Korupsi kan? Menyontek termasuk nggak? Nah, itu juga sebenarnya kehidupan saya adalah dengan kita. Tapi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan atau uang negara yang dilakukan oleh personal, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Kenapa nih ada orang lain di situ? Keluarga, oke. Ada teman, ada partner. Karena memang biasanya orang korupsi itu kadang nggak sendirian ya. Iya, bareng-bareng. Kadang bareng-bareng ya, karena membutuhkan peran orang lain ya, kadang ya. Nah makanya, karena itu ada kata-kata bukan hanya keuntungan pribadi, tapi orang lain. Nah inilah teman-teman sekalian yang jangan sampai di antara kita, gitu kan. Nanti kita nggak ada yang tahu ya di masa yang akan datang di kelas ini bisa jadi ada yang jadi pejabat. Amin ya. Ada yang jadi anggota pejabat-pejabat lainnya, gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Nah harapannya kalau teman-teman hari ini sudah mendapatkan materi berkaitan dengan pentingnya pendidikan karakter, saat teman-teman menjadi pejabat, teman-teman ingat ternyata ini merugikan orang lain. Ini akan berdampak untuk yang lainnya, untuk berdampak untuk negara kita tercinta. Bagaimana kita mau menjadi negara maju kalau gitu kan kita sendiri aja gitu kan hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak mementingkan tadi yang masyarakat umum dan lain sebagainya. Oke, sebelum ke sini, ini adalah karakter atau pilar karakter dari anti korupsi yang teman-teman sekalian yang membentengi. Yang pertama itu ada jujur. Pastikan teman-teman berkata dan bertindak sesuai fakta, gitu kan? Ini untuk apa? Untuk membangun kepercayaan. Kalau gitu kan teman-teman sekalian dikasih kepercayaan sama orang lain, tapi belum apa-apa kalian sudah bohong, kira-kira orang-orang akan percaya nggak? Nah ini paling mahal ya teman-teman sekalian. Nah, kepercayaan ini paling mahal. Ibaratnya katanya kalau misalnya kaca itu misalnya retak, gitu kan? Katanya nggak akan sama ya saat dipasang lagi. Nah itu kurang lebih seperti itu. Jadi penting teman-teman untuk bisa jujur, berkata, bertindak sesuai dengan fakta. Karena ini akan mempengaruhi gitu kan bagaimana orang memperlakukan teman-teman sekalian. Itu ya. Lalu yang kedua ada yang namanya berani. Maksud berani di sini adalah tadi melawan ketidakadilan dalam segala bentuk penyimpangan apapun itu. Berani menyampaikan. Di sini ada yang pernah menegur orang lain? Contohnya seperti apa? Silakan. Ini orang yang merokok di motor. Orang yang merokok di motor, gitu kan? Kenapa kamu tegur? Karena kebanyakan mendatangi. Mengarah-mengarahnya. Oke, boleh tepuk tangan buat siapa? Ini salah tindakan yang berani ya, teman-teman. Menegur gitu kan di saat pengguna lain yang sebenarnya membahayakan orang lain dan sebagainya.
Yang namanya kita harus perlu melakukan itu ya, akan bisa menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik dan bisa berakibat ke yang lainnya. Ada lagi yang pernah menegur atau melakukan sesuatu berani gitu kan, menyampaikan tadi ketidakadilan dan segala macam penyimpangan? Ada ya mungkin ya, tapi teman-teman sekalian mungkin belum berani menyampaikannya. Contoh lainnya, kalau misalnya ada dosen, contoh saya dosen, terus duduknya misalnya saya begini gitu kan, atau saya duduknya begini, kira-kira kalian tegur nggak? Ada nggak kira-kira dosen kayak gitu? Nggak ada ya, tapi kalau ada gimana menurut kamu? Misalnya saya sebagai dosen begini, Patur, kamu begini gitu kan? Nggak boleh ya? Karena bicara mengenai etika, moral dan lain sebagainya. Jadi harus memberikan contoh yang baik dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya teman-teman ada yang namanya disiplin. Disiplin itu apa? Taat aturan, konsisten, gitu kan, dalam setiap komitmen. Kita kuliah masuk jam 1, ya harus jam 1, gitu kan.